warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Sahilana umurana warhamna birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan wasi'a wa shifaan min kulli da'in. Faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Man 'amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsanil ladzi kanu ya'malun. Amma ba'd. Alhamdulillah, ibu-ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bersyukur kita kepada Allah pada pagi hari ini berada di masjid yang barokah ini. Kita bersama melaksanakan kajian Islam yang ini kalau saya lihat menunjukkan ada masa depan yang sangat baik di Solo. Ada titik-titik kemenangan yang ada di Solo. Ada rencana-rencana Allah yang sangat besar untuk menjadikan Solo ini kota peradaban. Kenapa demikian? Saya teringat dari hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, "May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin." Manakala Allah Subhanahu wa taala menghendaki kebaikan sebuah kaum, mau diangkat derajatnya, anak-anaknya mau diangkat menjadi anak-anak yang mulia, terhormat, menjadi orang-orang penting. Ciri-cirinya satu, yufaqihu fiddin. Allah fahamkan mereka agama Islam ini. Kalau ingin melihat kebangkitan Islam sederhana. Kalau ibu-ibu sudah pindah dari mall ke masjid, kalau lakukan dua-duanya juga bagus, asal ke mallnya bisnis. Jadi kalau sudah banyak ibu-ibu lebih banyak di masjid daripada di mall, itu sudah tandanya sebentar lagi masyarakat akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena proses Allah ingin mengangkat derajat, menjadikan generasi itu generasi penting, menempati pos-pos penting dalam kehidupan, pejabat negara, pejabat pemerintahan, memegang tampuk kekuasaan, memegang tampuk bisnis, memegang keuangan, memegang mengolah alam pertanian dan semuanya. Allah jadikan generasi itu cinta kepada ilmu. Nah, kalau sudah mulai cinta kepada ilmu, hadis berikutnya, man yuridillahu bihi khairan ista'malah. Barang siapa yang Allah kehendaki kebaikan, maka Allah akan pekerjakan umatnya itu. Dikasih pekerjaan, dikasih amanah, diberikan sebuah kekuasaan, ista'malah, summa mata fih. Kemudian Allah wafatkan dengan amalan itu. Dua hadis ini berhubungan satu dengan yang lain. Kalau Allah ingin menghendaki negara itu maju, masyarakat itu maju, cinta terhadap ilmu. Alhamdulillah sekarang Indonesia ini luar biasa. Taklim di mana-mana, pagi, siang, sore. Ibu-ibu ini masya Allah semangatnya. Sampai ustadznya yang gempor, sana ceramah, sana ceramah, sana ceramah. Gitu. Yang penting melihat pengajian, nonton pengajian, belajar ngaji beneran. Yang jelas pengajian itu mengurangi stres.
Yang jelas pengajian itu lebih indah dari hiburan. Pengajian bisa menghilangkan segala kepenatan hati. Bahkan pengajian bisa merubah karakter dan watak. Ibu-ibu sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, 1 jam ke depan kita akan mengupas tentang manajemen hati. Judul ini sudah lama, sejak tahun 98. Umat Islam kembali, jagalah hati, manajemen kolbu, menjaga hati. Ilmu ini tidak pernah habis. Banyak ulama-ulama menulis dan mengarang buku tentang manajemen hati. Suatu saat kalau anak pengajian disiapin papan tulis. Nggak usah sekarang, dah kapan-kapan. Ada. Ya. Atau ini, mohon maaf, ini bisa ada koneksinya ke sini. Ada, Bu. Apa? Nggih, itu bisa situ. Nggih. Yang ini ada. Ini sudah ada sih. Nggih. Kabel apa itu? Nggih. Oh, ini aja. Besar banget. Ya. Masya Allah. Ya ini aja cukup, nggak apa-apa. Nggih. Baiklah, kita akan mengupas tentang hati dan keajaiban hati. Bahwa Allah Subhanahu wa taala ciptakan manusia ini yang namanya al-qalb. Bukan hati yang ada di dalam istilah Indonesia, liver. Tapi hati adalah al-qalb, jantung. Al-qalb dinamakan al-qalb hahuna. Jadi bukan liver, tapi hati yang ada di dada manusia. Takwa adalah hahuna, di dada. Tempatnya adalah hati. Kalau hati itu baik, maka seluruh amal menjadi baik. Kalau hati itu buruk, maka seluruh amal menjadi buruk. Ibu-ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita renungkan beberapa hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah pernah bersabda, "Sawwu sufufakum," luruskan shaf kalian sehingga kaki bertemu dengan mata kaki, kemudian pundak bertemu dengan pundak, au takhtalifu qulubukum, atau Allah jadikan hati kalian berselisih. Meluruskan shaf menjadikan hati seseorang bersatu. Sedangkan shaf yang renggang atau shaf yang tidak lurus menjadikan hati berselisih. Ada korelasi yang sangat jelas antara sholat dengan hati yang berselisih. Ada korelasi yang jelas bahwa sholat tidak benar mengakibatkan kehidupan nyata tidak benar. Sholat yang rusak menjadikan kehidupan nyata menjadi rusak. Sholat dengan kualitas yang baik akan berdampak pada hidup yang baik. Sholat manakala kualitasnya buruk akan berdampak menjadi kualitas hidupnya buruk. Ini hadis ini memberikan sebuah teori konektivitas bahwa satu dengan lain sangat berkaitan erat. Satu dengan yang lainnya sangat berkaitan erat. Permanen, alhamdulillah. Permanen semuanya, nggak apa-apa ya. Insya Allah nih. Suami, istri, hati. Ya.
Akan lihat sini ya. Jelas Allah segitiga, suami, istri. Sebelum kita ngupas ke arah sini, kita akan kembali lagi beberapa hadis-hadis pengantar dulu agar kita supaya lebih memahami tiga ini. Yaitu Allah, suami, di bawahnya kemudian ada istri. Dan tentu di tengahnya itu nanti hati. Rasulullah SAW bersabda, lurus dan rapatkan shaf atau Allah jadikan hati kalian berselisih. Ada hadis berikutnya. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang menuntut ilmu, barang siapa yang menuntut ilmu, maka Allah jadikan malaikat itu turun untuk mendoakan ahlul ilm. Barang siapa yang menuntut ilmu, maka Allah turunkan malaikat-malaikat melebarkan sayapnya kepada para penuntut-penuntut ilmu. Satu. Dan Allah jadikan makhluk-makhluk yang ada di bumi mendoakan penuntut ilmu. Contohnya wahattal hut, sampai ikan hiu yang ada di lautan mendoakan jamaah-jamaah yang ada di Kalitan hari ini. Wahattan namlah, dan bahkan semut-semut saat ini bersolawat dan mendoakan penuntut-penuntut ilmu yang ada di majelis ini. Kita ulangi lagi. Barang siapa menuntut ilmu, Allah turunkan malaikat ke tempat itu untuk mendoakan semua yang ada di sini. Dan juga makhluk-makhluk Allah, sampai ikan paus yang ada di sebelah selatan. Selatan ada Nyi Roro Kidul. Tapi insya Allah alhamdulillah sekarang sudah akhwat kabarnya. Sudah akhwat dan ikut pengajian, sudah berjilbab dan sudah persiapan bercadar mungkin. Itu mendoakan orang yang menuntut ilmu. Coba perhatikan ibu sekalian, kembali lagi ke masalah konektivitas. Begitu ada jamaah Humaira, begitu ada jamaah Humaira, terus kemudian mengumumkan taklim, saat itu juga malaikat yang dari atas langsung turun. Malaikat dari atas turun. Kok nggak kelihatan Ustaz? Kalau kelihatan jenengan gak iso taklim. Allah menjadikan sesuatu yang gaib itu ada manfaatnya. Dan Allah menunjukkan apa yang tidak bisa kita lihat itu ada manfaatnya. Konektivitasnya langsung ke atas, ke langit. Taklim pada saat diselenggarakan berdampak kepada ikan paus. Saat ini juga mendoakan kita. Dari mana taunya? Terkonek. Jadi taklim kita itu terkonek. Langsung terkonek ke atas kepada Allah dan terkonek ke alam semesta. Maka munculnya keberkahan itu setelah ada ilmu. Tapi sebaliknya, sebelum saya menambah dalil lagi, saya ulang sebaliknya. Ciri kemunduran umat adalah manakala mereka lebih mencintai bidu wanita daripada ilmu. Mencintai tempat-tempat yang berfoya-foya tidak berguna daripada menuntut ilmu. Mundurnya tradisi keilmuan, nanti akan munculnya panggung hiburan. Kalau panggung hiburan lebih dominan, itu akan menunjukkan hancurnya sebuah peradaban. Dan saat itu juga, saat kemudian maksiat muncul, akan berdampak langsung ke langit dan berdampak ke alam semesta. Terkonek. Ada hubungan antara kita dengan Allah
ada hubungan antara kita dengan alam semesta. Ini agak mikir sedikit ya pengajian Bu ya. Biasanya saya nyantai, ini agak. Nah, namanya manajemen kolbu itu kan membuat program. Jadi awas jangan sampai ngantuk. Kalau nanti lep gitu nanti ngulanginya agak lama. Ini ada susunannya. Kemudian ada ungkapan seorang salaf, kalau tidak salah Ibrahim bin Adham. Ibrahim bin Adham mengatakan bahwa saya melihat hubungan saya dengan Allah itu rusak atau baik. Saya melihat dan mengoreksi hubungan saya dengan Allah rusak atau baik itu dari dua hal. Yang pertama, saya diselentak jaran, kudanya itu nyelentak cetek gitu ya. Kudanya itu mulai binal, kudanya mulai nggak nurut, kudanya menjatuhkan beliau. Itu tandanya berarti ada hubungan yang nggak beres saya dengan Allah. Lupa wirid, lupa maksurat, hatinya mungkin mulai kotor. Saya lihat dari gejala kuda saya. Kuda ini malah melerok. Oh bahaya ini. Astagfirullahaladzim, jangan-jangan kurang hafalannya. Kemudian yang kedua adalah dengan istri saya. Begitu istri sudah mulai kelihatan ngomel-ngomel, istri sudah mulai membuat beliau tidak nyaman, itu berarti hubungan beliau dengan Allah sudah ada gangguan atau mungkin ada hal yang perlu diperbaiki. Baik, dari Quran, dari Sunnah, bagaimana kita membaca tentang adanya konektivitas satu dengan yang lain. Fakta berikutnya, data berikutnya, bahwa sebenarnya manusia ini, udara ini pun itu gelombangnya sangat kuat. Gelombang elektromagnetik, sampai ada HP, ada apa. Jadi kelihatan nggak ada jaringan. Ini seperti burayan-burayan benang-benang yang sangat lembut di seluruh jagat dan alam semesta ini. Kelihatannya udara, tapi itu seperti benang-benang yang menyambung satu dengan yang lain. Yang menyambung satu dengan yang lain. Maka sebenarnya tidak ada sesuatu itu yang putus. Semuanya tersambung. Hanya masalahnya sambungan itu kita respon atau tidak. Sambungan itu kita respon atau tidak. Contohnya ibu-ibu sekalian, kenapa kalau dulu sebelum ada HP, saat ibu batin, tahu-tahu kita kangen, pulang aja. Ya, pulang aja. Aku kangen sama ibu ya. Saya kangen sama ayah. Kuliah gitu, pulang aja. Loh, kok ngerti le sama tak angen-angen? Kok ngerti kamu nduk tak angen-angen? Nah, kamu itu lagi tak kepikiran. 3 hari ini saya ngiling-ngiling awakmu. Kok moro-moro awakmu teko? Alhamdulillah. Itu betulan. Bahkan Mbah Buyut, zaman saya Mbah Buyut dulu itu bisa ngarani, le, nduk, ndang masak, iki ketoke ana teko tamu, ana wong telu kate teko. Ndak pakai HP dan sudah masak. Betul datang. Kira-kira ya sadurunge zuhur. Masya Allah, kok bisa? Karena mereka semuanya sudah paham dan melatih konektivitas itu. Sekarang kan kita semua harus pakai HP. HP ketinggalan itu sudah kayaknya kepalanya hilang gitu. Pokoknya HP harus dipegang. Sampai mau tidur sekarang pakai HP. Itu menunjukkan ada konektivitas. Selain HP ada yang lebih dalam, yaitu hubungan batin, hubungan hati. Bahkan
kisah Yusuf alaihissalam. Saat ayahanda Yusuf dikabari oleh saudaranya bahwa bahwa Yusuf terbunuh dimakan serigala. Dan ditunjukkan buktinya dengan darah-darah yang ada. Apa kata ayahanda? Saya yakin Yusuf tidak mati. Sudah meninggal, Pak. Tidak. Terus saja sampai beliau, Yusuf kapan kamu pulang? Yusuf kapan kamu pulang? Sudah sampai berjalan 30 tahun lebih. 35 tahun. Ya bunayya idhabu fatahassasu min Yusufa wa akhihi wa la tai'asu mir rauhillah. Wahai anak-anakku, kamu harus nyari Yusuf dan saudaranya. Pak, Bapak jenengan sampun sepuh, ampun dipikir wis sudah 30 tahun lebih, sudah bahkan masuk ke 40 tahun. Yusuf sudah enggak ada. Cari, saya yakin Yusuf masih hidup. Sampai akhirnya datang kemana? Datang sana. La tadkhulu min babin wahidin wa tadkhulu min abwabin mutafarriqah. Kamu 11 orang ini berangkat dari sana, pintu yang berbeda-beda. Nggak ngerti ayahandanya Yusuf ini. Yang penting pokoknya berangkat. Dan ternyata Yusuf betul-betul ketemu dengan saudaranya, dibawain pakaian, kemudian ini serahkan ke ayahanda, kemudian usapkan ke wajah beliau yang mulia. Begitu sudah baju ini dibawa, makin dekat. Apa kata ayahanda Yusuf? Inni la ajidu riha Yusuf. Saya betul-betul mencium baunya Yusuf. Laula antufannidun, kalau kamu ini tidak mengolok-ngolok saya. Sang ayah faham bahwa baunya Yusuf, bukan inilah ajidu Yusuf, saya mencium baunya Yusuf. Begitu sudah dicium, kemudian maka sang ayah bisa melihat kembali. Coba kita renungkan ibu-ibu sekalian, dan masih banyak dalil yang lain. Saya hanya menyebutkan di sini intinya dari Quran, dari Sunnah ada hubungan konektivitas. Gampangannya sekarang wong Jawa nyetrum, kuabe itu nyetrum, sana sini kemanapun nyetrum. Jadi ini adalah hubungan di mana tidak akan bisa putus sebab musabab satu dengan yang lainnya. Ya. Kemudian ada namanya Edward Loren. Ya, Edward Loren
adalah punya teori the butterfly effect. Ini orangnya. Edward Loren ini membuat sebuah analisis the butterfly effect. Ini menarik sekali. Bagaimana sebuah badai tornado yang begitu dahsyat setelah dikaji ulang ternyata disebabkan oleh kepakan kupu-kupu, sayap kupu-kupu. Ini badai dan tornado di sebuah tempat. Kemudian beliau ahli geofisika. Lesus saya, lesus. Rumah itu terbang. Rumah itu sampai terbang. Rumah itu bisa terbang, mobil bisa keangkat, bahkan bangunan-bangunan bisa hancur. Setelah itu, gulungan-gulungan badai ini diurut kemana ya dia arahnya? Asalnya dari mana? Masih banyak data yang lain sampai ketemu ternyata penyebab dari badai ini adalah kepakan sayap kupu-kupu. Loh kok bisa? Iya, kupu wes wer nyenggol angin yang lain, nyenggol angin yang lebih besar, nyenggol angin yang lain lebih besar, nyenggol angin yang lain besar, jadilah badai. Tapi penyebab pertama kali ternyata kepakan sayap kupu-kupu. Menarik di sini ini untuk kita dalami lagi. Padahal Bapak dan Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tradisi Jawa dulu kalau ada kupu-kupu masuk ke rumah menandakan ada tamu. Itu tahayul apa bid'ah apa khurafat. Kok ada keterkaitan dengan teori Lawrence ini? Bahwa kupu-kupu itu memahami gelombang-gelombang tamu yang mau datang. Edward Loren hanya mengatakan sampai di kupu-kupu. Tapi kalau dalam Islam bukan. Kupu-kupu itu dibatin oleh siapa? Artinya bahwa manakala ada mau tamu datang ke sebuah rumah, kemudian batinnya kuat, itu sampai nyetrum terkonek ke kupu-kupu. Sampai akhirnya memberikan kabar ke rumah. Nggak tahu cara ngepaknya gimana, dirinya desainnya bagaimana. Tapi ini ada teori konektivitas yang sangat tinggi. Dari kesimpulan ini, ibu-ibu sekalian, saya ingin memberikan sebuah ilustrasi. Bahwa alam semesta adalah cerminan dari hati seseorang. Hati seseorang tergantung dari hati seseorang. Apakah hati itu baik ataukah hati itu buruk? Itu nanti akan memancar ke alam semesta. Alam semesta itu ya semuanya. Yang dinamakan adzon. Hadis qudsi mengatakan ana inda dzanni abdi. Saya tergantung persangkaan hambaku. Ana inda dzanni abdi.
saya tergantung persangkaan hambaku. Alam semesta itu cerminan dari qalb, hati. Hatinya negatif, maka otaknya langsung bekerjanya negatif. Dan hasilnya akan terkonek semua yang negatif. Saya ulangi lagi. Kalau hati sejak awal negatif, maka pemancarnya otak langsung negatif. Dan kemudian akan terkonek semua yang negatif. Atau gampangannya gini Bu. Ini adalah hati. Isinya. Ini adalah hati. Ini adalah akal. Kemudian ini adalah alam semesta. Saya ulangi lagi. Ini adalah hati. Isinya apa? Abang, hijau, kuning, merah, coklat, burek, blurik. Dia akan mencerna, berusaha untuk diterjemahkan. Jadinya ini. Kehubungan konektivitas. Maksudnya piye, Ustaz? Gini. Dadi lek awake dhewe iki mbuatin iki dilongkas apes iki. Ketok iki ning tengah dalan macet iki. Iya, iku lho ndek ngarep kok. Jan ngomonge gak dilungkas ya delok ngomonge elek tenanan. Iya sing ndek kono iku lho, panganane asin kabeh, tontonan gak ono sing apik kabeh. Pengajian wis ustaze orang genah. Jadi sejak awal itu di sini elek betul. Apa yang terjadi? Otak langsung wing radar sing elek lumpur nang awake iki, tapuken arek iki pisan. Udah gak karuan dah. Akhirnya apa? Kemana-mana ketemu orang yang gak beres. Kita kan hidup ini setiap keluar rumah kan ketemu orang. Orang itu ibu-ibu terkonek. Lek jenengan sejak awal iki apik, bagus. Itu ketemu orang itu yang bagus-bagus. Dagang ketemu dengan orang yang jujur. Kemudian susuk kakean itu orangnya datang. Kemudian baru diam saja didatangi pelanggan-pelanggan. Orang yang nyetok barang datang. Semua orang yang jujur semua. Apik kabeh. Kenapa? Hati kita bagus. Mana yang mempengaruhi? Dia mempengaruhi kita atau kita yang mempengaruhi dia? Sebenarnya betul. Tidak ada yang hubungan pengaruh mempengaruhi. Yang ada kita membuat arus negatif atau arus positif. Dan itu ada di alam. Ini ilmu agama tapi ilmu alam. Semua yang datang ke masjid ini energinya positif. Maka ketemu orang yang bagus semuanya. Niat bismillah saya datang ke masjid. Ketemu taklim, energinya positif. Pulang membawakan sesuatu yang positif. Tapi kadang-kadang gerak terpengaruh sumun, bukmun, omyun, fahum layar jun negatif wes. Begitu negatif maka akan langsung memancar semuanya negatif. Maka sampai hadis yang sangat agung, hadis qudsi, Allah maha perkasa, Allah maha bijaksana, Allah yang menyatukan hati manusia, Allah yang memberikan kekayaan, Allah yang memberikan kemiskinan, Allah yang mampu menjadikan orang itu kaya mendadak, dan Allah akan mampu menjadikan orang itu miskin mendadak. Allah juga mampu menyatukan hati suami istri, tapi Allah juga mampu menceraikan hati suami istri. Semua kekuasaan Allah itu diletakkan kepada dzon manusia. Ana inda dzonni abdi, sakarepmu. Kowe kare batin apa? Elek dadi elek, apik dadi apik. Terserah kalian, kamu mau batin apa? Batin buruk jadi buruk, batin jelek jadi jelek. Maka dari sini dzon inda dzonni abdi sangat penting. Makanya Yusuf alaihissalam saat beliau itu mau dibunuh oleh saudaranya, belas nggak punya dendam, nggak punya marah, nggak punya dendam, nggak punya marah. Kemudian masuk jadi budak, dijalani dengan baik. Saya berprasangka baik bahwa Allah akan mengantarkan saya ke tempat yang paling bagus.
Tapi untuk menuju ke tempat yang bagus dalam waktu yang mendadak, duwe so kampung mau diangkat menjadi raja, berliku-liku, cemplong noning sumur, didol nang pasar, ditawar, kemudian menjadi budak. Selesai menjadi budak kemudian dibawa oleh salah satu dari pembesar Mesir. Begitu berada di sana, kemudian diambil menjadi anak angkat. Alhamdulillah mulai lumayan, disekolahkan sampai pinter. Nah begitu pinter, gagah, ya bodinya sporty, ibunya kepencut. Akhirnya terkena skandal. Apa yang didoakan oleh Yusuf alaihissalam? Andaikan Yusuf saat itu berdoa, ya Allah selamatkan saya dari tipu daya muslihat, dari wanita-wanita yang ada di Mesir, cukup Allah akan selamatkan. Tapi apa doa Yusuf? Rabbis sijnu ahabbu ilayya mimma yad'unani ilaih. Ya Allah, penjara lebih aku cintai daripada aku menuruti wanita-wanita itu semua. Doanya apa? Ya Allah, penjara lebih aku cintai. Doanya jalur nang penjara. Apa kira-kira sama Allah dikabulkan apa enggak? Dikabulkan. Masuk penjara bid'ah sinin. Bid'ah sinin antara 3 sampai 9 tahun. Falabitha fis sidni bid'ah sinin. Karena Nabi Yusuf berdoa, ya Allah penjara lebih aku cintai, mlebu penjara tenanan. Selama bid'ah sinin. Tapi tatkala berada di penjara, mendirikan universitas. Universitas narapidana. Jadi cara mengelola narapidana itu kaji di Nabi Yusuf. Maka saat itu kemudian muncul di penjara itu ahli ekonom, ahli statistik, ahli pertanian, ahli tata letak bangunan dan pangan. Yusuf pada saat berada di penjara membentuk SDM. Begitu raja bermimpi, konektivitas ini, konektivitas langsung. Raja bermimpi, tidak ada yang bisa mentakwilkan. Karena siapa yang mentakwilkan raja, resikonya besar, akan merubah seluruh tatanan kerajaan. Dan betul, maka Yusuf mentakwilkan akan terjadi 7 tahun masa subur, kemudian akan ditutup dengan 7 tahun masa kering, selesai itu akan kembali kepada masa subur. Wah, itu akan berpengaruh pada strategi anggaran, pangan, dan bagaimana pengelolaan logistik yang ada di negeri itu. Yang ngelola biasa, siapa yang bisa ngelola? Sak negara nggak ada yang siap. Kemudian Yusuf mengatakan, ini hafidhun alim, saya siap. Bener, iya, presentasikan. Wah, dia presentasi. Wah, ini pangannya nanti sini. 7 tahun akan bentuk lumbung supaya 7 tahun tidak rusak. Padi supaya tidak rusak, caranya dengan bagian. Jangan diambil padinya. Jadi waktu diambil seakar-akarnya langsung. Kemudian disimpan di tempat yang tidak basah dan tidak kering. Kemudian semuanya dalam keadaan tertutup rapat. Demikian pengelolaannya di sana ada sekian tempat titik, akan sekian ribu titik. Rajanya bertanya, yang ngelola begini ini siapa? Sudah ada semua, saya sudah punya SDM. Di mana? Di penjara itu, silakan dikeluarkan semua. Setelah keluarkan langsung jadi menteri, jadi dirjen gitu Pak. Taib. Dan akhirnya Yusuf menjadi raja, pembendaraan, perdana menteri, istilahnya demikian. Inilah ibu-ibu sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bagaimana konektivitas antara Yusuf berada di sumur, menjadi budak, kemudian di penjara, kemudian sampai menjadi raja. Selesai menjadi raja, semua saudaranya dan bapaknya diundang ke istana dan tinggal di istana. Apa enggak drama ini? Drama yang terkoneksi dengan baik, drama yang terkoneksi dengan baik, alurnya bagus banget, koyak film tenanan. Ini kalau hati itu bagus, itu seperti film, Bu. Tapi hati nggak bagus, orang mau film, pedot-pedot. Nah, baik. Saya kembali lagi. Ana inda dhonni abdi. Kita batin apa? Melarat. Oh, kok disini? Salah ya. Kalau punya masalah yang dirubah ininya atau ininya? Hah? Tak balen Bu. Kalau punya masalah yang dirubah ini atau ini? Saya itu loh, suami saya itu loh, gimana gitu pokoknya.
Sudah tak nasihati berkali-kali tetap saja. Sing dirubah suaminya atau sini ini. Dirubah hatinya. Baik. Misalnya sini. Muncul negatif. Kita langsung di sini negatif. Maka langsung di sini ada negatif. Ya. Begitu dzon kita itu negatif terhadap takdir, negatif terhadap istri, negatif terhadap suami, negatif terhadap anak, negatif terhadap sekolah, negatif terhadap masa depan, negatif terhadap makanan, negatif terhadap badan kita yang agak gemuk, negatif yang kita mungkin sulit untuk diet, negatif yang kita sudah mulai tua. Apa yang terjadi? Langsung yang keluar di sini adalah negatif semua. Semua alam semesta yang negatif langsung datang kepada antum. Langsung datang teng jenengan, Mbak, Bu, Mbah. Dugi kabeh Pernah nggak suatu hari kita keluar dari rumah dari awal sampai akhir ketemu nggak tepak blas? Pernah nggak, Bu? Nang warung nggak tepak, beli duren bosok, terus kemudian tuku soto itu ngeletak lauk lombok, kemudian berangkat nang dokter suntiknya salah, kemudian jangan mulai awal sampai akhir semuanya apes, min semuanya. Kenapa? Hati kita sejak awal sudah negatif. Tapi sebaliknya, saat hati kita semuanya positif, ya, semua hati kita positif. Saya buatkan gini aja bintang, bukan salibnya. Kalau semua hati kita positif, maka semua alam semesta yang positif akan datang kepada kita. Semua alam yang positif datang kepada kita. Contoh, Rasulullah SAW suatu saat melihat ada seorang laki-laki yang berada di masjid di luar waktu sholat. Cung, Le, Mas, ngapain kamu di masjid? Ini kan jam 9:30, sholat duha yora, gak mari-mari. Ya Rasulullah, saya ini terlilit utang. Ya Rasulullah, saya gak laku kawin, gak laku nikah. Sudah saya buat status di Facebook itu tetap gak laku. Semua dislike. Gak ada yang like belas, semua dislike. Tak ganti akun juga sama. Udah aku pola wajahnya sedemikian rupa, tetap gak payu ya Rasulullah. Gampangannya gitulah sekarang itu. Udah. Apa yang dilakukan Rasulullah, nasihat Rasulullah kepada laki-laki ini? Nak, aku ajari kamu suatu kalimat untuk membayar utang. Begitu yang dilakukan, apa yang diajarkan Rasulullah untuk doa supaya terbebas dari utang? Ibu-ibu sekalian, Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan. Oh, lupa lagi sini. Orang itu cenderung merubah alam semesta, padahal harus merubah hati. Yang dihilangkan Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazani wa a'udzubika minal ajzi wal kasali wa a'udzubika minal jubni wal bukhli wa a'udzubika min ghalabatid daini wa qahrir rijal. Ini semuanya hawa negatif semua ya. Hawa negatif sakmene kae. Awakeh banyak. Ya Allah, lindungi saya dari alham. Alham itu adalah PHP. Terlalu banyak ngarep nih ora keturutan. Alham adalah ketakutan masa yang akan datang. Ketakutan masa yang
akan datang. Seumben anakku iso sekolah apa enggak, seumben iso bayar utang apa enggak, seumben iso bayar kontrakan apa enggak, seumben. Itu menjadi waduh, ini target, ada tagihan sekitar 15 juta. Ya Allah, saya cuma punya uang 2 juta, gimana? Nah, ketakutan. Al-hazan, sedih masa yang lalu. Bukankah aku orang bodoh, saya itu orang gagal, saya orang yang gak laku, saya orang gaya stempel di goblok, orang iso, orang entos, rumah tangga berantakan, istri yang tidak sukses, orang tua yang tidak sukses, kuat membuat stempel sebanyak-banyaknya. Negatif pada masa akan datang, negatif pada masa yang lalu. Wa'udzubika minal ajzi wal kasal. Al-ajz adalah sifat lemah. Aku nggak mampu apa-apa, wong saya cuma begini. Padahal di S3, padahal S2, sekolah padahal. Tapi ajz, plus ngelokro, tahu bahasa Arab, bahasa Indonesianya ngelokro, gelendem atau melempem, ora gagah belas. Itu bisa kelihatan dari wajahnya sendu. Belas gak. Karena itu aura, namanya aura negatif. Mau presentasi, saya akan menawarkan bisnis saya dan keuangan saya. Kira-kira orang begini ini mendatangkan uang apa enggak? Ada sesuatu hal yang harus kita perhatikan dalam bisnis. Mari Bapak Ibu sekalian, kita akan membuat warung-warung bermodal 500.000 tapi beraset 5 miliar. Wah, cerah, wajahnya optimis, beda. Kalau saudara ya mungkin saja bisa kaya gitu. Jadi wal hazan, ajaz wal kasal, gak gelem obah. Padahal orang itu kalau punya aura positif, dia pasti akan melaksanakan dari yang terkecil. Hubungan dengan suami misalnya gak bagus misalnya, kadang-kadang ingin merubah watak suami, rubah hati kita yang kecil saja, sangat remeh. Apa itu? Meletakkan sandal suami, berubah semuanya, Bu. Berubah semuanya. Tahu-tahu dicepake, ada baju, ada semuanya di kamar mandi, semuanya sudah tertata dengan baik. Masya Allah. Itu berubah semuanya. 114 masalah, 114 surat. 114 masalah selesai melalui butterfly effect. Melalui butterfly, lali lagi sini. Ya. Lali mana sih Anda? Jadi butterfly effect itu kan dari sini nih. Nah, oh, gak imbang ya berarti aja imbang, husnudzon aja. Nah, butterfly ini mengakibatkan ini. Ngerti lho Bu, badai rumah tangga. Badai rumah tangga. Wah, ruwet dah. Harus memulai dari mana? Kalau sudah ruwet, rumah tangga ruwet, kehidupan ruwet, ulangi, klik dari yang terkecil. Lakukan hal yang terkecil. Maka orang yang kasal, malas, itu malas melakukan hal yang terkecil. Karena hal yang besar itu dari yang kecil. Misalnya ya, mohon maaf, orang yang terlilit utang itu biasanya tidak peduli terhadap uang yang kecil. Yang dinamakan orang kaya adalah orang yang sangat menghargai uang Rp1.000. Orang yang kaya adalah orang yang sangat menghargai uang Rp1.000. Jadi uang kaya sejatinya melarat, uang melarat sejatinya sugih, duit belang di gua, besok golek maneh, besok utang maneh. Karena apa? Tidak menghargai hal yang terkecil. Perhatikan, ada konektivitas di sini dari yang kecil menjadi besar. Membayar utang bukan 5 miliarnya, bukan 300 juta. Mulailah berdagang dengan pendapatan 20.000 setiap hari. Itu akan menjadi butterfly, dari apa? Biasanya ininya jauh, ini dekat jadi bolak-balik diparani. Maka hati dengan kenyataan kalau terlalu dekat begitu.
merubah alam semesta itu akan lebih mudah daripada merubah istri, suami dan anak gitu ya maksudnya ya. Kepinginnya anak istri didandani padahal kita. Ya. Taib. Maka anna inda dhanni abdi dimulai dari yang paling kecil nanti akan menjadi lompatan besar. Entah itu dalam bidang bisnis, mendidik anak, memperbaiki hubungan suami istri, kemudian membangun negara, memperbaiki negara. Sekarang ini kan lebih banyak tren orang itu mencela daripada membuat energi positif. Mencela itu kira-kira positif atau negatif energinya? Menyebarkan video-video yang kemudian mengolok-olok orang lain itu positif atau negatif? Kira-kira ter-share berapa kali? Ibu-ibu sudah nge-share berapa orang? Hari ini dan kemarin. Diinget-inget aja. Kira-kira ibu-ibu sudah ngoreksi kan kemarin SMS, WA yang sudah bisa membedakan nggak mana yang negatif dan positif? Menghina dengan mendoakan enak yang mana? Tapi kita lebih banyak mendoakan atau menghina? Kalau kita langsung melihat suami kita tidak berkenan bagi kita langsung berdoa atau ngomel? Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astagfirullah. Iki wiridnya mbak ngomel, gabungan wirid dan ngomel. Gimana Ustaz kalau energi positif dan negatif menjadi satu? Ya jenengan lihat setrumnya temukan aja gitu ya. Ada apa ini listriknya positif dan negatif temukan aja. Ya. Apa yang terjadi? Bledos, dawar gitu ya. Baik. Kita lihat kembali lagi. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam saat mengajarkan para sahabat bagaimana merubah keadaan alam semesta ini, dimulai dari menghapus energi-energi negatif. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan, coret. Wah, ya Allah aku berlindung kepada Engkau dari sifat gundah gulana, cemas masa akan datang. Ojo, berarti optimis. Wa a'udzubika minal hammi wal hazan. Al-hazan kesedihan masa yang lalu. Saya bikin buktinya usaha ayam wis bangkrut. Saya usaha properti sudah bangkrut. Saya usaha kambing sudah bangkrut. Saya usaha toko wis bangkrut. Saya usaha roti juga bangkrut. Berarti saya orang gagal? Enggak. Itu memang duduk bakate. Bukan bakatnya. Coba dari yang terkecil dulu. Al-hazan, tidak. Ini belum ketemu. Ada 100 percobaan saya gagal, sebenarnya masih ada 500 keberhasilan yang belum saya ketahui. Ini takdir dari Allah. Bismillah. Wa a'udzubika minal ajzi wal kasal. Setelah gagal dan cemas, al-ajz. Wis ngene ae wis. Dalah apa kendat. Naudzubillah. Kendat, ojo nyemplung kebokane bunuh diri. Ngombe Endrim, apa ini? Obat serangga. Karena obatnya kurang banyak, akhirnya mati separuh. Tambahi maneh uripe seperapat ngene tok. Ora sida mati aku gitu. Al ajaz wal bukhl, bakhil. Bakhil itu pelit. Begitu kita bakhil, orang lain langsung bakhil. Paling bahaya Ibu, bakhil perasaan. Paling bahaya itu bakhil perasaan. Saya tanyakan pada jenengan, kenapa masakan ibu kita dulu itu enak banget? Nggih, sak nyemplung-nyemplungnya nggih. Saya dulu tuh punya Mbah Buyut itu namanya bumbu itu sudah cabai itu nggak diiris, langsung pelung. Kemudian ada jahe dikeprek, blung, prek, blung. Wes le teni diungkas, mateng, enak banget. Kenapa? Padahal itu nggak pakai iris-irisan. Bawang itu keprek itu sudah ngupas sendiri. Saya lihat masya Allah kecanggihan mbah-mbah dulu itu. Seret dah. Beliau terus kemudian ditinggal wirid, ditinggal sholat duha, sebentar udah masak. Enak banget rasanya itu masya Allah. Kenapa demikian? Kita sekarang kan alatnya itu masya Allah beli di mall, sing blender lembut, blender kasar, blender untuk langsing, blender untuk nambah tenaga, blender sampai sak lemari di sini blender kabeh.
Tapi yo nggak masak-masak. Namanya bumbu itu masya Allah, jenenge merica itu jenisnya berapa gitu. Pokoknya ono yang ada di mana itu di mall itu menarik cemplung malik cemplungan ditaruh di situ. Yo gak dimasak. Namanya apa? Minuman apa ini? Alternatif jenenge. Minuman instan jenenge. Sebangsa apa? Ini masuk di merek. Itu banyak sekali minuman ditata-tata sampai expired semua. Kulkas isinya penuh. Sampai yang belakang, ternyata pernah beli ini, nggak sempat makan. Nah, model kayak gini modelnya apa ini? Al-bukhl. Kenapa al-bukhl? Sehingga dengan bakhil makanan pun juga bakhil. Ibu memasak dengan cinta, maka diterima dengan cinta. Kalau kita buka warung dengan cinta, pelanggan akan menerima dengan cinta. Sebenarnya makanan itu hanya mediasi Pak, kabel penyambung cinta. Lek awake dhewe iku masak ambek muring-muring. Sampean yakin, kapan-kapan lek muring-muring jenengan masak dengan penuh dendam. Pak, silakan didahar gitu. Mari makan. Tensi Mas. Udah. Boleh kita mengandalkan akal itu boleh. Tapi ternyata berbeda. Seorang dokter misalnya, sekolahnya sama. Prestasinya bisa jadi ada yang lebih pinter. Tapi saat kemudian mengobati tidak dengan hati, tambah loro Mas. Mari disuntik gak iso mlaku ngene. Tapi ada orang yang menyuntiknya itu dengan hati. Itu Masya Allah. Saya masih sering didapatkan di Jawa Timur itu. Namanya mbah-mbah itu belum disuntik oleh Pak Mantri gak lego. Pokoknya suntik anak gitu. Pokoknya suntik gitu. Pak, mbah mboten usah disuntik. Suntik pokoknya kudu suntik. Terus alhamdulillah ya sekelangkung Pak. Makasih Pak. Seneng banget disuntik. Padahal ada orang lain yang takut suntik. Kenapa? Nyuntiknya itu dengan hati. Itu dari hati yang paling dalam. Yang menerima mereka, alhamdulillah, rasanya itu nikmat sekali. Nggak tahu itu, saya dulu waktu kecil itu ya kalau disuntik oleh Pak Mantri ini enak, rasanya sakitnya sebenarnya tik gitu, rasanya itu kayak ada puas itu. Tapi ada yang satu jarem Pak, tolong dino gak mari, tak kawan gak mari. Apa ya nyuntiknya nesu, nyuntiknya nesu. Makanya energi al-juban menjadi orang yang pengecut. Akhirnya terjadi apa? Ghalabatidaini wa qahri rijal. Ini kesimpulannya. Lewis energinya itu negatif, alam bahaya. Negatif ini akan menjadi ngerucut dari dua ini. Ghalabatidaini wa qahri rijal. Akan terlilit utang, berarti berdampak pada ekonomi. Wa qahrir rijal, dan akan dikuasai oleh orang lain. Penjajahan, kalau bangsa penjajahan. Jadi kita menjadi orang yang tidak terhormat, derajatnya tidak terhormat. Semuanya ini adalah dhon, persangkaan hambaku. Maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam banyak mengajarkan kita energi positif. Yang pertama, energi positif itu adalah doa pagi dan sore. Diulang-ulang. Doa itu energi positif, Bu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a. Ya Allah, saya meminta kepada Engkau ya Allah ilmu yang bermanfaat.
ilman nafi'a wa rizqan wasi'a, rezeki yang luas, wa syifaan min kulli da'in, dan kesehatan dari segala macam penyakit. Saat kita berdoa, hati kok ketoke sik ragu. Tenanan tah aku iso pinter. Tenanan toh aku iso nyarutang. Hati masih ragu, gitu Bu. Piye? Lek antara ucapan sama hati ragu gimana caranya? Baca lagi. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan wasi'a wa syifaan min kulli da'in. Kok masih ragu? Berarti di sini masih negatif. Kalau masih negatif, ulangi malih Bu, terus menerus sampai berapa kali? Sampai hatinya itu positif. Semua aura negatif gak enak. Semua aura negatif tidak enak. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Surat Al-An'am ayat 125. Surat Al-An'am ayat 125. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام ومن يريد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء كذلك يجعل الله الرجس على الذين لا يؤمنون فمن يريد الله أن يهديه يشرح faman, dan barang siapa yuridillahu, Allah kehendaki, ayyahdiyahu, mendapat petunjuk, energi positif, hidayah, energi positif, yashrah sadrahu lil Islam, badannya itu lega, ya. Pokoknya hati kita lega. Ada istri ngomel, suami ngomel kayak pun penuh dengan kelapangan. Saya ini marah Mas, energi positif. Tenang, nggak ada yashrah sadrahu lil Islam. Wa may yurid ayyudillahu, barang siapa yang Allah berikan dia kesesatan, kebalikan dari hidayah, negatif, yaj'al sadrahu dayyiqa, hatinya menjadi sempit. Harajan, merasa pedih. Annama yas'adu fis sama, seperti pada saat naik ke atas langit, makin hampa udara. Angel. Nah, kita sekarang harus mulai sensitif Ibu sekalian. Ini kita pada saat ada informasi dek tentang harta, dek tentang utang, dek tentang dunia. Bagaimana perasaan hati kita? Kok mulai sempit, mulai dengan wirid. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan wasi'a, rezeki yang luas, wa syifaan min kulli da'in bi rahmatika ya arhamar rahimin. Seseknya pertama 50. Begitu berdoa berkurang 10, cuma 40. Teruskan lagi. Makanya ada orang istighfar itu sampai 1 hari kadang. Kan sesuai dengan hatinya sampai sembuh. Kalau enggak ya tetap. Maka apa? Sunnahnya wirid itu bukan wirid secukupnya. Udzukurullaha dzikran. Napa mali udzukurullaha dzikran katsira. Ya Allah, wahai manusia, orang beriman, berzikirlah kepada Allah dzikran katsira, zikir yang banyak. Karena kita sering maksiatnya itu udah banyak. Lek hitung-hitungan, pasti hitungan kita beliau salah. Aku ya salah apa? 200 salahmu. Istighfar apa yang ketelu.
Malah Kanjeng Nabi sampai ngajari istighfar aja minimal 70 sampai 100 kali. Itu berarti menunjukkan bahwa kita banyak mengalami yang namanya lintasan-lintasan negatif. Tak balik malah ke sini. Atau buatkan gambar. Negatif kabeh. Positifnya di sini dikit. Negatif kabeh. Ini hidupnya suloyo ini, apes, khosirat dunia wal akhirah, merugi di dunia dan di akhirat. Ini harus diganti dengan wirid dan zikir. Begitu zikir, dah, akhirnya ganti positif semua. Ya, hilang menjadi energi yang positif, hati menjadi positif. Maka zikir katsira, banyak. Udzukurullaha dzikran katsira wasabbihuhu bukratan wa asila. Ada sebuah teori di teori marketing bahwa pelanggan supaya bisa tertanam di bawah sadarnya membeli produk minimal harus terlintas sampai 200 kali. Jadi kalau kita mau nasehatin orang merubah energi kita negatif menjadi positif harus diulang sampai 200 kali. Ya betul, Rasulullah pagi 100, sore 100. Ini berlaku untuk ilmu ajaib. Ilmu apa saja ibu-ibu? Ilmu positive thinking diulangi ping 200. Sugih. Bangun panti asuhan, sugih, bangun pantosan. Itu kan lintasan. Sekarang saya tanya sekarang. Untuk diri kita sendiri, coba jenengan ibu tanggal. Hidup kita ini kan terdiri dari lintasan-lintasan hati, gitu. Sak klebat-klebat dari 3.000 lintasan setelah melintas baru dikerjakan. Leres mboten Bu? Jenengan sakniki batin apa mboten? Lek mboten batin niku namine pejah. Batin apa mboten? Ustadz paling guru ngadus. Ustadz iku lho kalau seragame ijo kaya godhong ae rek. Lintasan hati ada, selalu melintas. Nah, ibu-ibu sekalian, lintasan hati itu bisa berkualitas, bisa tidak. Nanti kan kita lanjutkan dalam berikutnya, tapi saya kupas dulu. Bahwa lintasan hati itulah kualitas hidup kita. Maka kalau lintasan hati kita itu gak berkualitas, ya hidupnya gak berkualitas. Maka dulu Pak Yai kita sering takon kadang-kadang, saiki awakmu lagi batin apa? Anu Pak Yai, kula lagi kepengin onde-onde. Yalah, onde-onde. Wong kok bekanyak ngono, cita-cita kok batin onde-onde tok. Waktu itu kita enggak mudeng. Ayo, saiki batin apa? Kepengin bubur kacang ijo, gak berkualitas blas. Baru kan batin apa? Nggih, kula angan-angan piye carane di pondok. Oh, mantap. Apalagi batin, apa? Rencana kamu seminggu ini batin apa? Ya Allah, kula ya lagi batin piye amire iso budal kaji. Mantap. Batin apa? Boleh pecel. Oh, batin. Hidup kita kan sangat terbatas, Bu nggih. Kalau kemudian yang dibatin itu enggak pernah berkualitas, terus piye uripe awake dhewe berkualitas? Karena karya kita itu hasil batin kita. Nggih mboten? Kenapa ada masjid yang megah begini? Dan kenapa ada yang masjid kecil, ngapunten, mambu, lek golek kamar mandi mbek hidung. Makin dekat dengan aroma khas, berarti makin dekat dengan kamar mandi. Apa yang membedakan? Batin. Yang kebayang yang mendirikan masjid ini sudah lama bayangin, arsiteknya ini udah bayangin lama di sini di batin. Di sini loh Pak. Seret muncul ke otak, jadilah masjid. Nggih mboten. Maka rumah panjenengan itu adalah refleksi dari hati ini. Omah niki kene, atine niki ada apa niki? Ngapunten, kemproh. Otaknya langsung kemproh. Rumahnya kemproh. Di belakang rumah ono bebek mbek iwak pitik. Kok iwak pitik? Bebek sama ayam. Langsung di situ ke pasar beli ayam, maka di belakangnya ada ayam.
Di hatine isine mung barang-barang napa niki guci-guci. Bangsane ngoten nggih. Guci-guci sepatu nganti 15 pasang. Terus kemudian baju manten anyar dulu itu loh. Waktu masih langsing katanya. Nggak mau, buat kenang-kenangan padahal nggak pernah dilihat. Kali-kali bisa langsing lagi misalnya. Ora iso, sampai ke situ jadinya di situ. Jadi, kehidupan ini sebenarnya cerminan hati. Hidup semuanya cerminan hati. Baik, kita lihat energi positif. Tinggal 3 menit. Nah, doa pagi dan sore itu mencetak energi positif. Maka ibu-ibu, dzikron katsira. Katsira, zikir yang banyak. Supaya apa? Menghapus. Ada doa lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'alukal afafa wal ghina. Allahumma inna nas'alukal afafa wal ghina. Ya Allah, saya meminta kepada Engkau kehormatan dan kekayaan. Allahumma ya arhamar rahimin. Allahumma rzuqna rizqan halalan thayyiban mubarakan. Ya Allah, saya minta rezeki yang halal dan barokah. Lek gorong yakin, tambahi lagi. Diulang sekali, 2 kali, 4 kali, 5 kali. Maka ulama-ulama dulu itu biasa mengulang wirid sampai 1000 kali, 2000 kali. Di sebagian tradisi dari teman-teman Nahdlatul Ulama kan ulangi ini 1000 sekian kali. Memang nggak ada dalilnya, tapi dalil umum udzukurullaha dzikran katsira, pokoknya akeh. Maka ada yang sahabat mengulang doa itu sampai 12.000 kali. 12.000 kali. Karena yang paling penting hati sih. Lek hati ini didandani wis apik, kuwabe mel apik. Karena begitu ini jadi positif, langsung otak itu positif. Misalnya ya sejak awal arek iku ning kene suudzon. Begitu suudzon, langsung di sini langsung golek. Iku dilo paling pengajian yang golek snack. Delokan iku. Ning mburi dhewe iku dolane mburi dhewe. Cedhak snack gitu. Lho dilebok nek tase mana. Tenang. Nah, karena sejak awal ini sudah suudzon, munculnya suudzon. Enggak mungkin bekerja apa ini? Husnudzon enggak mungkin. Otak ini mengikuti hati. Maka ibu-ibu sekalian, pada saat hati bilang, aku iki mung isone biayai anak sampai SMP, wis gak ana maneh. Ben anak-anak dodol rujak pecel wis dadi wong desa wong gagal gak apa-apa. Sejak awal hatinya sudah begitu, maka otaknya mencetak ini seperti itu. Tapi ya Allah, iki aku pengajian yang kalitan sama Ustaz Syihabuddin sebagai manajemen kolbu. Urip mek sepisan. Mosok ta anakku gak ono sing pangat, minimal gubernur, minimal duwe pesawat terbang, ngantarno wong-wong budal kaji. Itu di hati sudah demikian. Kok gak yakin? Astagfirullahaladzim. Minimal anakku iso jadi gubernur. Astagfirullahaladzim. Minimal anakku jadi gubernur. Astagfirullahaladzim. Anakku jadi gubernur. Astagfirullahaladzim. Sampai antara wirid dan hati yakin. Nah, tempuk wis. Wirid be energi positif ketempuk, masuk kelakon. Maka Nabi Sulaiman tatkala beliau kepingin menjadi raja, banyak istighfar, Pak. Banyak istighfar, Bu. Rabbighfirli wa habli mulkal la yanbaghi li ahadin min ba'di innaka antal wahhab. Surat Shad ayat 35. Doanya Nabi Sulaiman alaihissalam menggabungkan antara energi positif tadi, doa sewirid dan ini energi positif. Doa pagi dan sore membuat orang punya energi positif. Surat Shad, ya, surat Shad itu surat 38 ayat 35. Surat Shad ayat 38 sampai 35. Jadi manusia itu energinya menjadi positif dengan doa. Nabi Sulaiman saat kepingin Rabbighfirli, ya Allah ampuni dosa saya. Wahabli, karuniakan kepadaku ya Allah mulkan kerajaan. La yang bagi, yang besar, yang tidak bisa ditandingi orang sebelumku dan setelahku.
Kepingin kerajaan yang besar, gak iso ditandingi wong sebelumnya Nabi Sulaiman dan setelah Nabi Sulaiman. Saking besarnya kekuasaan Nabi Sulaiman, istrinya 1000. Istrinya 1000. Nikah sampai 1000 ku piye gitu. Karena yang dinikahi itu semuanya adalah putri raja-raja yang ada di dunia. Bayangkan. Kerajaannya gede-gede enggak itu? Jadi raja menikahi putri raja. Putri rajanya ada 1000. Syariat zaman dulu enggak ada batas menikah. Bayangkan kalau kabilah itu dinikahi, seluruh kabilah ikut Sulaiman. Ada 1000 kabilah dikuasai oleh Raja Sulaiman, besar. Tapi Sulaiman menggabungkan bukan ya Allah beri aku kerajaan, tidak. Astagfirullahaladzim, baru berdoa. Astagfirullahaladzim, baru berdoa. Kenapa Bu? Supaya antara keyakinan sama wirid gaduh. Nah sekarang misalnya ibu-ibu, bismillah, mudah-mudahan ke depan ibu-ibu atau cucunya ibu-ibu memegang uang 500 miliar. Amin. Kok gak banter, gak yakin? Kula doakan lagi. Mugi-mugi putune ibu mangke saged amal, buka pesantren, buka universitas, memiliki uang minimal 500 miliar. Ben mantek yakin lagi, kula dongaaken niki pas wonten malaikat, hari yang bersejarah, wonten ditulis niki tanggal piro? 9. Tanggal 9 Maret 2019. Insyaallah enggak sampai lama, 10 tahun atau 20 tahun yang 2 tahun akan datang. Yang berada di majelis ini dimudahkan oleh Allah, entah beliau sendiri atau anak cucunya iso duwe megang uang 500 miliar untuk dakwah. Tambah yakin mboten Pak? Bu. Jadi kata-kata itu makin diulang makin yakin. Kalau nggak diulang nggak yakin. Makanya energi negatif itu kalau nggak dihapus akan negatif terus Bu. Ini jenengan gak diulang-ulang terus negatif ini. Maka hati-hati. Hidup itu penuh dengan kontaminasi. Negatif. Negatif bisa terbentuk dari apa? Mendengar, melihat, dan mencerna. Maka kalau kita ketemu dengan lingkungan negatif, jadi negatif. Kalau lingkungan positif jadi positif. Kemudian yang kedua, kita lanjutkan pada masa akan datang. Wallahu a'lam bishawab. Ya harus semua selesai pun habis lebih 5 menit. Monggo kalau ada tanya jawab. Baiklah, ada kesempatan bagi teman diskusi yang ingin bertanya kepada Ustaz tentang manajemen hati. Silakan dari sebelah sini ada atau di sebelah sana? Ada ya? Ibu pojok satu lagi. Ini pada belajar kan ya Ustaz ya. Belajar dulu mau tanya apa mungkin. Ibu di pojok sebelah sini ada, belakang ada yang mau bertanya, atau di sayap sebelah kanan sana ada yang mau bertanya. Baik, ibu dulu yang bertanya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Doa-doa yang ada di Al-Quran, atau ada yang mengatakan boleh berdoa dengan apa yang ada di dalam hati kita, terutama ketika sholat sendiri sujudnya kan bisa lama. Lain kalau sholat jamaah kita harus mengikuti imam dan minta jawaban yang lebih jelas supaya ketika kita berdoa sambil sujud itu hati kita itu mantap dan memunculkan energi-energi yang positif. Terima kasih atas jawabannya. Ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Memang bahasa Arab itu lebih syumul, lebih lengkap
dan lebih mengena dan lebih tepat dalam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka diharapkan semua yang mengaku dirinya muslim belajar bahasa Arab. Maka doa-doanya kita pakai bahasa Arab. Kenapa demikian Ustaz? Makanya jangan ada belajar bahasa Arab itu beda banget. Bahasa di dunia ini yang terhebat pertama bahasa Arab, yang kedua Jawa. Ya. Bahasa Arab yang kedua adalah Jawa. Kenapa? Karena lengkap. Bahasa Jawa itu juga termasuk lengkap. Mau jatuh itu aja kan banyak gitu ya. Kalau ke depan nanti yang delosor, ya kemudian ke belakang namanya yang geblak, kemudian ya, kalau kepalanya dulu masuk ke lumpur namanya nyungsep, kemudian kalau srit, jenenge apa nih? Ya, kepleset, kemudian ada yang sampai muter 2 kali 3 kali namanya apa? Jongkir walik. Semuanya beda. Itu di dalam bahasa Inggris gak ada. Fall ya fall gitu. Fall ya fall. Nah ini bahasa Arab intinya adalah bahasa yang sangat lengkap. Sehingga kita nanti akan terus sedikit demi sedikit belajar doa-doa dengan bahasa Arab. Ini yang pertama. Kalau tidak bisa, maka pada saat sujud itu kita cukup dengan batin di hati. Langsung pakai bahasa Jawa atau bahasa Indonesia tapi di hati. Ini ibu yang pas, jadi pas sujud langsung batin, kepingin apa. Atau bisa cukup diiringi dengan istighfar. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Itu di batin bisa, di mulut bisa. Itu kan semuanya kena. Namanya doa sapu jagat. Ya, ada doa sapu jagat yang pertama adalah Rabbana atina fid dunya hasanah. Ya Allah, saya minta kebaikan ing donya, kabeh, kebaikan istri, kebaikan anak, kebaikan perdagangan, kebaikan kesehatan, kebaikan rumah, kebaikan kendaraan, kebaikan apa saja. Ning sering kalau kita baca begitu tuh enggak bayangan Rabbana atina fid dunya hasanah, cenil, mek klepon. Ya gak gathuk, hatinya itu harus tahu. Rasul mengatakan kalau kamu berdoa mintalah firdausil a'la, minta yang paling tinggi. Boleh minta yang remeh-remeh itu boleh, tapi itu gaya apa? Umur ini sangat sebentar ibu-ibu sekalian. Orang mukmin itu yang paling dihargai niatnya. Sampai bab niat itu sampai lebih dari 700 bab di seluruh ilmu pengetahuan umat Islam. Rabbana atina fid dunya hasanah, bisa mendirikan pesantren, bisa mendirikan universitas, siswanya 50.000. Wa fil akhirati hasanah, bisa korban ya Allah kambing atau sapi 3.000 kambing setiap tahunnya, dan di akhirat firdausil a'la. Kira-kira sama dengan Rabbana atina fid dunya hasanah pitik kutuk, wa fil akhirati hasanah kelinci 2 ekor, wa qina adzabannar. Sama enggak kira-kira? Nggak sama, beda. Ada lagi doa Rasulullah. Ya Allah, saya meminta apa saja yang diminta oleh para rasul-rasulmu. Wah iya. Jadi ya Allah, saya meminta apa yang pernah diminta oleh para nabi. Lengkap mboten niku? Lengkap. Dan saya berlindung dari segala keburukan yang pernah didoakan oleh Kanjeng Nabi. Wes mari Pak, mek rong baris. Tapi itu doanya menyaingi 3 jam, 4 jam sampai 5 jam. Nah, kula riyen ngenate pas umroh. Pas umroh banyak yang titip doa pakai kertas. Itu. Tak anu sampai sak tas niki. Doa niku titipane jamaah niku. Setiap jamaah sak tas ngenten iki. Tak buka sitok-sitok ngono, sing 2 lembar, 3 lembar cek akeh cah. Pertama nggih semangat kula nih, tapi hari kedua, hari ketiga kan yo maca sakmene 2 jam aku gak sempat dongo. Ya Allah kabulkan yang ada di sini gitu. Udah selesai kan 1 menit. Boleh enggak kira-kira? Ya boleh, ya gimana? Ya Allah kabulkan semua yang ada ini, semua teman-teman saudara yang berdoa, ya Allah kabulkankah. Wa fil akhirati Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar kullu man fi hadhihi risalah. Wes, gak sampai 5 menit. Selesai. Ada suatu saat istri Rasulullah, kalau gak salah Zainab atau Ummu Salamah atau salah satu istri yang lain, pada saat subuh Rasulullah berangkat sholat subuh. Kemudian istri Rasulullah ini berada di mihrab, di rumah di sana dulu ada tempat sholat, ya, mihrab.
Di situ sudah sholat subuh dan wirid. Kemudian Rasulullah biasanya selesai sholat subuh tidak langsung kundur. Kanjeng Nabi biasanya selesai sholat subuh ngobrol dengan para sahabat, taklim, ngobrol, dan kadang-kadang banyak menanyakan tentang takwil mimpi Rasulullah. Pada waktu tadi malam siapa yang bermimpi? Rasulullah melatih orang mukmin hidupnya dibimbing oleh mimpi orang yang baik. Ini bab mimpinya. Kemudian beliau pulang kira-kira jam 8 atau jam setengah 8 waktu duha. Pas balik istri Rasulullah masih wirid di situ. Istri Rasulullah masih wirid. Kamu dari tadi wirid saja? Iya ya Rasulullah. Gini, mau nggak tak ajari 3 kalimat, di mana 3 kalimat ini bisa nilainya sama dengan kamu wirid mulai ba'da subuh sampai setengah 8 tadi. Apa itu ya Rasulullah? Subhanallah wa bihamdih adada khalqih wa ridha nafsih wa zinata arsyih wa midada kalimatih. Diulang 3 kali, itu sama dengan wirid mulai bar subuh sampai setengah 8. Ya, itu nggih, Bu. Jadi berdoanya bisa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Nggih. Selesai sujud pada waktu sujud qiyamul lail. Doa ibu kalau sudah terulang sampai 200 kali dan yakin nggak mungkin nggak terlaksana. Kalau ibu belum terkabul itu langsung turun ke anak. Karena doa itu ngalir, Bu. Seret, kayak energi positif itu. Nanti turun ke anak, kalau nggak ke anak nanti ke cucu. Maka kadang ada kok orang kok uripe apik terus dongane wong tua. Kok iki jane hidupnya nyantai tapi kok ekonominya kok gampang. Itu doa-doa sebelumnya dari orang tua, namanya ketiban pulung itu. Tahu ketiban pulung? Pulung itu adalah gelombang positif. Jatuhnya ke anak atau ke cucu atau ke cicit. Maka Ibrahim saat berdoa apa? Ya Allah, berikan rezeki pada saya dan anak cucu saya. Makanya anaknya, cucunya Ibrahim, keturunan Ibrahim, semuanya kaya raya di Arab sana. Sugih-sugih tak Bu ya? Tapi awake dhewe tahu tak? Doa sampai 7 turunan. Belas, ya Allah, muga-muga nyarutang. Ya Allah, muga-muga kontrak gitu ya. Yang cuma 6 bulanan. 6 bulan 1 tahun, gak tahu mikir. Padahal paling betul, ya Allah, mudah-mudahan yang ngutangi saya itu rumahnya tak beli. Itu kan lumayan. Ya Allah, ya bukan mudah-mudahan saya bisa nyarutang. Ya Allah, mudah-mudahan yang ngutangi saya itu rumahnya bisa saya miliki. Oh enggak enak rasanya. Ya Allah, mudah-mudahan yang ngutangi saya itu mudah-mudahan bisa berangkat umroh bersama saya dalam keadaan saya kayaknya sama dengan beliau. Gitu. Jadi doanya harus merangkep lebih banyak. Ini metodologi dalam berpikir. Demikian Bu. Nanti bab fikihnya bisa terangkan di kitab fikih. Nggih, monggo. Tadi ada ibu yang Mbak yang belakang tadi? Oh belum ya. Nggih, ibu dulu nggak apa-apa, nggih. Waalaikumsalam warahmatullahi Ya, itu nanti kelanjutan dari bab ini, Ibu. Energi positif bisa dibentuk. Yang kedua adalah dengan ibadah. Dengan ibadah. Jadi orang kalau sholat dan terus dia melaksanakan sholat, kemudian sedekah, infak, semua ibadah itu dijalanin, sebenarnya dia sudah secara otomatis membersihkan energi negatif. Karena harus bangun ba'da subuh. Harus bangun sebelum subuh. Optimis sudah. Nah, pada saat kemudian berdoa, Allahumma ba'id baini wa baina khotoya. Allah jauhkan diriku dengan kesalahanku sebagaimana jauhnya timur dan
barat. Orang kalau terus istiqomah demikian akan muncul energi positif. Saya tambah begitu, energi positif dalam ibadah itu termasuk firasat. Apa? Firasat. Apa itu firasat Ustaz? Lintasan hati jenengan itu berbeda. Sudah berbeda. Makanya anak kalau ngapalkan Quran, kemudian ibadahnya bagus, tahu-tahu matur pada ibunya, aku kata pengen duwe pabrik mobil Bu. Walah le, wong tukang ngarit kok pabrik mobil. Lintasannya itu sudah beda. Lintasannya udah beda. Maka dengan beribadah akan menimbulkan iman. Ibadah akan menimbulkan iman. Wong lek ibadahnya kuat, nekatnya kuat. Makanya umat Islam sampai sekarang lek dijak perang nggak pernah kalah. Neng diwe lek perang mesti menang. Kenapa? Karena ahli ibadah. Setelah ada ibadah, sholat rutin, zikir rutin, ibadah dengan benar, muncul iman. Dari iman ini muncul firasat. Sebagaimana Umar bin Khattab. Nah, firasat ini ibu-ibu sekalian, bisa firasat apa yang akan datang, atau firasat untuk memahami takdir Allah. Misalnya ngeten, kok anakku ning kene gak lulus, ning kene gak lulus, ning kene gak lulus. Padahal dia orang beriman. Ini bukan menjadikan Allah menjadikan dia gagal. Allah ingin meletakkan dia di tempat yang terbaik. Bagaimana tadi Yusuf? Kurang nopo? Apes terus kan? Saat dunia jadi rojo itu dipimpong. Jadi rono dung, 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 plek. Ya, tempat sing tepat. Maka dari sini ada kitab Al-Man'u atau Allah kadang mencegah sebuah nikmat karena Allah ingin memberikan nikmat yang lain. Kadang Allah mencegah suatu nikmat tapi ingin memberikan nikmat yang lain. Ini. Terus kemudian yang kedua, kadang sebelum kita ini mendapatkan kekayaan, oleh Allah diuji, istilahnya apa nih Jawa Timur, dikumbah, ya. Melarat, kena utang, terus kemudian hidupnya gak karuan, terlunta-lunta, tapi masih yakin dia, yakin antara iman, energi positifnya itu nggak berkurang sama sekali, ya nggak berpengaruh, membersihkan hatinya. Apa fungsinya? Le, saat durung awakmu sugih, kowe kudu ngrasakno dadi wong larat. Kowe kudu ngrasakno dadi wong sing gak enak. Ben lek awakmu sugih kok iso nulung wong sing susah. Supaya kamu kalau kaya menjadi orang yang, maka bagi orang mukmin musibah itu adalah pendidikan dari Allah. Tak balik mana? Orang mukmin musibah adalah pendidikan dari Allah. Ada sebuah cerita dan sering saya ceritakan di tempat yang lain. Seorang kiai didatangi oleh seorang pengusaha yang sukses tapi bangkrut. Pak Yai, saya konsultasi Pak Yai, sudah utang saya itu gak karu-karuan. Gimana Pak Yai? Kula nyuwun amalanipun. Jawa Timur kan kepingin amalan. Amalan ben dilakoni ben atine resik ngoten lho, Bu. Jadi ya sholat, zakat, puasa amalan, tapi biasanya kasih amalan khusus. Ya wes ini tak kei donga. Kertas wis ini diwirit. Malam sekian kali. Dah, ya, sing istiqomah ya. Nggih, nggih. Di doa. Tambah doa tambah bangkrut, Pak. Tambah doa tambah bangkrut. Sampai hampir habis, hampir rumahnya dijual. Kemudian apa salah donga? Mbon tak tambah donga kok buanter bangkrute. Akhirnya kan doanya itu dikasihkan ke murid-murid santri. Mas, leh, iki donga iki artine apa iki? Allahumma ahyini miskinan. Ya Allah, hidupkan saya dalam keadaan melarat dan miskin. Wa amitni miskinan, dan matikan saya dalam keadaan melarat dan miskin. Wa adkhinal jannata ma'a zumratal masakin, dan masukkan saya ke surga bersama dengan orang melarat. Tenan, salah donga tenanan. Wah, datang kemudian kepada Pak Yai. Ih, ngapunten. Niki napa jenengan mboten salah donga? Apa? Niki. Gak percaya mbek aku ta? Mulya, Mas. Gak percaya mbek aku, guaan dongamu. Ora iso teko rene. Itu Pak Yai keras. Ragu-ragu, tak wirid tambah melarat. Gak diwirid wis kadung teko nang Pak Yai gitu kan. Akhirnya perang itu, Bu. Perang. Orang bangkrut itu sebenarnya kan orang takut miskin. Orang bangkrut itu adalah orang yang takut miskin. Maka miskin beneran. Kan negatif thinking toh.
Orang yang bangkrut itu rata-rata karena takut miskin tambah melarat. Wedi loro, tambah loro. Makanya sama Pak Yai dikasih ilmu ngeresi hati. Akhirnya mantep. Allahumma, saya nggak kepingin miskin, saya harus kaya. Tuh yang nggak utang, saya miskin, saya harus kaya. Begitu doa itu terus menerus, ya wes aku dadi wong melarat ae. Ridho banget, sangat rela menjadi orang miskin. Sampai menikmati Bu, menikmati doa itu. Allahumma amitni miskinan. Wah ini miskinan, dan wis melarat. Wa adkhilna jannata ma'al masakin. Masukkan saya ke surga bersama dengan orang-orang melarat. Sampai nangis. Isona nangis. Suatu saat begitu datang di pengajian, dia berada di depan sendiri. Pengajiannya rutin. Deloken Mahmud, biar lemu enggak? Nggih, lemu yi. Saiki kuru yi. Sedingklo aja. Mud, tak tanya kamu. Saya tanya kamu. Dulu kamu waktu kaya itu pernah nangis enggak? Mboten nate. Saiki bendalu yi. Setiap malam nggih. Gusti Allah itu seneng nang awakmu. Allah itu cinta kepada kamu. Sakniki kok Allah itu sayang sama kamu, tambah nangis. Biyen iku lho Mut katanya, dulu itu kamu carane ngenep mobil iku sombong kok dung ngono. Mek mlakune kletok. Sepatumu iku lho kemaki tenanan katanya gitu. Jadi saking sensisinya Pak Yai bisa tahu orang nutup pintu itu sombong sama enggak itu tahu. Itu kekuatan apa ya? Tingkat makrifat yang sangat tinggi. Carane ndele HP wong sing kemakian. Wah, ngene kan? Ndele ora alon-alon, buka pintu aja gredok. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ini berarti wong biasa. Assalamualaikum. Oh diutang. Udah ada sendiri. Jadi dari suaranya itu udah kelihatan. Akhirnya dia banyak menangis sampai ridho dari orang miskin. Semua hartanya habis sak omah-omahe. Yi kantun sualang tok yi. Sampai tinggal bajunya tok. Apik wis mondok ning kene wis gitu. Enggak ramah mungkin berapa hari itu udah berada di situ. Terus qadarullah akhirnya dia memulai dari awal lagi. Alhamdulillah sampai akhirnya berhasil menjadi pengusaha lagi. Apa letaknya di sini? Pak Yai sebelum menjadikan dia kaya, dia kasih doa untuk membersihkan hati. Maka semua orang mukmin kalau sudah doa niat untuk menjadi orang baik, menjadi orang yang sukses, ikuti semua takdir Allah Subhanahu wa taala. Yang penting saya pesan jangan jauh dari ulama, jangan tinggalkan majelis taklim, jangan tinggalkan doa, jangan tinggalkan silaturahim. Baleni saat lali aku. Ya, yang penting jangan tinggalkan orang soleh, jangan tinggalkan taklim, jangan tinggalkan orang soleh, jangan tinggalkan taklim, jangan tinggalkan ibadah, jangan tinggalkan silaturahim. Maka istilahnya apa? Sebelum Anda menerima harta dikumbah, sifat sombong harus dihilangkan, sifat takabur harus dihilangkan, sifat suudzon harus dihilangkan, baru jadi wong sugih. Baru jadi orang kaya. Mekaten, Bu? Nggih. Sudah, oke, Masya Allah. Ya. Nggih. Ada yang Mbak tadi yang bercadar tadi, yang dari pertama nggih. Ya. Nanti yang ibu itu sudah terlanjur, nggih, dua dulu nanti jawabannya lebih cepat. Ibu yang ya, Mbak yang belakang. Mohon lebih jelas lagi, Ukhti. Ucapan ucapan adalah doa, nggih.
Ya. Nggih. Ucapan adalah doa, kalau kita tidak berusaha, apakah akan menjadi kenyataan? Nggih. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semua kejadian itu dimulai dari ucapan. Semua kejadian dimulai dari ucapan. Kok bisa? Allah memberikan contoh bahwa penciptaan alam semesta ini dimulai dari ucapan. Idza aradallahu syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Dari ucapan yang tulus maka akan menjadi perbuatan yang baik. Ucapan yang tulus akan menjadi perbuatan yang baik. Orang masuk Islam sebelum melaksanakan ibadah, sholat, zakat, puasa, haji, dimulai dari apa? Syahadat itu apa? Ucapan. Asyhadu alla ilaha illallah. Maka ucapan harus diucapkan supaya menjadi perbuatan. Maka zikir yang banyak, kira-kira ucapan atau perbuatan? Ucapan dulu. La ilaha illallah, la ilaha illallah, berdampak pada perbuatan. Karena manusia itu nggak disuruh berbuat, sudah berbuat. Nggih mboten, Bu? Ibu-ibu teng mriki nggak mboten kula kengken teng pundi-pundi. Kira-kira bubar mangke selesai pengajian. Bubar mboten? Berbuat mboten? Ya berbuat. Tapi bubarnya baik apa tidak sesuai dengan ucapan yang ada di sini. Saya di sini pamer mobil, pamer harta. Ibu-ibu kira-kira pulang gimana perasaannya? Nggak enak dan reaksinya juga nggak enak. Tapi kalau saya di sini bicara yang positif, ibu pada saat pulang juga melakukan perbuatan positif. Jadi kesimpulannya bahwa perbuatan itu dimulai dari ucapan, mulai dari wirid, mulai dari syahadat dan sebagainya. Maka jangan sampai kita nggak berbuat, wong wirid harus diucapkan. Apa mas wirid? Kok ngunang ini? Wirid itu la ilaha illallah, harus bibirnya diucapkan. Kalau diem boleh tapi tidak mendapatkan keutamaan yang banyak. Ya, itu maka ucapkan kata-kata positif yang banyak. Anak, kamu akan menaklukkan Masjidil Aqsa, kamu akan membangun rumah sakit, kamu akan membangun pesantren. Ucapkan setiap hari. Saya pesen ya, anak-anak kita kadang kan gak wani belas dari awal sampai akhir gak pernah diajak ngobrol. Nak, sing pinter yo. Pinter apa? Maling, nyolong. Ya. Tentukan. Kalau dulu para sahabat-sahabat, kamu menaklukkan Masjidil Aqsa, kamu akan menaklukkan Konstantinopel, kamu yang akan mengislamkan masyarakat yang ada di Australia, kamu yang akan mengislamkan masyarakat yang ada di Jepang. Ucapkan. Kalau nggak diucapkan, nggak akan terjadi perbuatan. Bahkan Rasulullah SAW mencium istrinya, mencium istrinya 20 kali setiap hari. Dengan ungkapan I love you my baby. Tapi apa mas? Seorang wanita itu harus memahami bahwa ucapan verbal. Jangan juga hanya seorang suami kepada istri, istri pada suami juga harus diungkapkan. Setiap hari harus ada wirid cinta. Mas, I love you. Gak usah romantis-romantisan wis. Mas, I love you. Kok serius? Iya serius, I love you serius. Beda nggak Bu, mencintai seseorang tanpa diucapkan? Pada saat kita mengucapkan kata-kata aku cinta kamu, walaupun sudah sepuh Bu, aku cinta kamu, nanti dampaknya di perbuatan. Tahu-tahu suami ngetokno dompetnya panjang. Ya, dari kata-kata menuju kenyataan. Tenan, energi positif. Bahkan seorang istri paling penting adalah kata-kata positif untuk suami. Sekali lagi, untuk istri yang paling penting itu bukan perbuatan, tapi kata-kata yang positif untuk suami. Ya, itu. Ada terakhir Bu. Oh, ya. Ya. Yang nggih Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maksudnya apa tips untuk meluruskan niat? Kalau
ta'aruf mau menikah. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para sahabat mengatakan kami diajari Rasulullah istikharah sebagaimana kami diajarin Al-Quran. Ada dua hal Bu, konsep hidup yang perlu kita tata dalam hidup kita. Satu, mimpi. Nanti ada bab khusus. Tadi ada bab apa lagi ya? Bab manajemen hati, ada bab mimpi. Orang mukmin itu dibimbing dengan mimpi. Dan mimpi itu termasuk pendamping hidup orang mukmin. Sampai hari-hari akhir menjelang hari kiamat, hampir-hampir mimpi orang tidak terdustakan. Yang kedua adalah dengan istikharah. Jadi Rasulullah mengajarkan kami istikharah sebagaimana mengajar kami Al-Quran. Maksudnya apa? Setiap ada orang, Ustaz saya mau menikah, istikharah. Ya Rasulullah saya ingin membangun rumah, istikharah. Ya Rasulullah saya ingin anak saya sekolah, istikharah. Jadi Rasulullah itu sering sekali mengajarkan orang istikharah, istikharah, istikharah. Sampai hal yang paling remeh itu istikharah. Apalagi mencari jodoh. Maka pada saat kita udah ingin mencari jodoh, istikharah kepada Allah Subhanahu wa taala. Memang saya menyarankan tidak pacaran karena istikharah kan. Kalau pacaran bukan istikharah. Ya. Bebas dulu bismillah kemudian istikharah. Atau mungkin sudah kenal istikharah dulu. Dari istikharah ini yang ada adalah kemantapan. Istikharahnya adalah ya Allah, kalau dia baik buat saya, akhirat saya, dunia saya, surga saya, keluarga saya, maka mudahkanlah. Ya Allah, kalau dia buruk buat saya, buat agama saya, buat dunia saya, buat akhirat saya, maka hindarkanlah. Ya Allah, berkahi di setiap pilihanku. Bahasa Indonesianya begitu nggih. Kalau bahasa Arab nanti lebih bagus. Selesai sholat 2 rakaat, kemudian berdoa, atau pas sujud terakhir berdoa. Terus untuk bagaimana Ustaz keluarnya istikharah? Anti istikharah terus sampai ada satu, kemantapan hati. Kemantapan hati. Mantap. Gimana cara mantapnya? Tidak akan bisa dirasakan kecuali orang yang sudah pernah istikharah beneran. Kalau belum, yang banyak lagi. Tapi jangan lama-lama. Nerima kalau ukhti itu ragu-ragu sudah sampai 1 bulan, itu berarti udah ragu-ragu. Udah enggak ya, 1 bulan. Rata-rata wanita itu menentukan pilihannya 1 bulan. Paling cepat itu 3 jam. Gitu ya, ya, terus. Kemudian yang kedua, bisa jadi istikharah nanti akan datang orang-orang tanpa anti sadari menjelaskan dia baik untuk anti atau tidak. Nggak tahu caranya apa, no aja, ada saja. Entah SMS yang nyasar, atau kenal dengan orang lama, atau tetangganya dia. Ojo milihku mas, apa? Wah, wis nyolongan PT arek iku. Misalnya, pilih dia, Masya Allah dia tetangga bagus sekali, Masya Allah semua fakir miskin dia santuni, sama orang tuanya berbakti banget. Ya, kedua. Yang ketiga melalui mimpi, detail mimpi. Tapi kalau bermimpi harus ditakwilkan oleh ulama, jangan ditakwilkan sendiri. Ya, pada saat pas bermimpi, waduh saya mimpi gendong jenazah, gendong jenazah berarti dia buruk. Enggak, kalau gendong jenazah kemudian ada dia, itu berarti di antara antum sama dia itu ada rezeki yang numpuk. Ya, jenazah pada saat menikah itu berarti kebahagiaan. Tapi kalau pada saat sakit kemudian dapat rumah yang bagus, itu mau meninggal, malah begitu. Jadi mimpi itu harus ada takwilnya. Kemudian yang keempat, bisa jadi kemudian Allah mudahkan dengan sarana-sarana yang lain yang tidak saya sebutkan tadi. Wabil hasil orang yang istikharah hampir pasti diberi petunjuk oleh Allah. Hampir pasti, nggak ada yang tidak. Imma tadi hatinya mantap. Yang kedua ada orang yang mengabari dia itu baik atau jelek tanpa kita sadari. Yang ketiga adalah mimpi. Yang keempat, faktor yang lain bisa jadi ilmu, karena kita belajar, membaca buku, kemudian dapat informasi. Itu nggih, Bu. Saya sarankan memang orang pada saat mau menikah, gitu ya. Saat mau menikah lebih baik kita ini betul-betul berdoa kepada Allah, ya Allah berilah saya yang terbaik buat saya, berilah saya yang terbaik buat saya. Itu paling penting seseorang pada saat mau menikah. Ya, mudah-mudahan segera mendapatkan jodoh yang terbaik insya Allah. Ustaz, saya adalah pengikut dari pengajian ya,
yang ada di Solo dan kami sering sholawatan. Apakah sholawat itu bid'ah? Enggak, sholawat itu enggak bid'ah. Allahumma sholli ala Muhammad. Bahkan para sahabat pernah bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, bagaimana kalau doa saya buka dengan sholawat? Maka Rasulullah mengatakan itu sebaik-baiknya doa. Ya Rasulullah, bagaimana kalau doa saya buka dengan sholawat dan saya tutup dengan sholawat? Itu jauh lebih bagus. Ya Rasulullah, bagaimana kalau saya itu berdoa dengan sholawat yang pertama, di pertengahan sholawat, kemudian yang terakhir sholawat? Maka itu lebih ahsan. Ya Rasulullah, bagaimana kalau aku jadikan semua doa saya sholawat? Maka Allah akan mencukupkan segala keinginan kamu. Keutamaan sholawat. Adapun tata cara dan semuanya masing-masing ada ikhtilaf. Tapi intinya ikhtilaf kayak apapun jangan tinggalkan sholawat. Bagi saya ikhtilaf seperti apapun jangan tinggalkan sholawat. Karena sholawat itu jadi ada dua ibu-ibu sekalian. Tanpa minta ibu akan dikasih semuanya. Kerentek hati langsung keluar. Apa? Baca Quran sama sholawat. Ini jenengan maca Quran tok saja, itu Allah akan kasih sing jenengan di batin. Nanti selesai baca Quran kalau udah rutin ya, 1 bulan khatam, sholawat juga setiap hari sudah sering sholawat, nanti ibu batin gedang goreng gitu. Toko gedang goreng tenanan. Batin duren matesih, toro duken masih. Laki batin timlo, datang timlo. Saya itu loh Bu. Sakti itu saya masih ingat Pak Yai Abdurrahman mengatakan, awakmu ora diarani kiai sadurunge ana panganan teko dhewe. Beliau pernah bilang pesan-pesan, kamu tidak dikatakan kiai kalau belum ada makanan datang sendiri dan kamu tidak minta. Piye, apa setan moro-moro jurut gitu kan? Apa moro jin apa tuyul mak teko. Tapi ternyata dengan orang banyak membaca Quran, dengan baca sholawat, energinya itu sudah positif semua. Semua yang positif akan datang. Wallahu a'lam bishawab. Gak mari-mari sampai duhur mangke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.